Halo semua, ketemu lagi sama gue di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita bisa berbagi pengalaman, cerita, dan juga kisah. Tapi selama pengalaman, cerita, ataupun kisah masih belum kita dapatkan dari orang-orang, untuk sementara kita akan membedah soal setan-setan. Kita bahas satu-satu. Dan malam ini gue mau ngomongin soal kuntilanak. Ya, siapa sih yang nggak tahu kuntilanak? Cewek cantik, rambut panjang dengan gaun warna putih yang sering bertengger di atas pohon. Siapa yang nggak tahu? Pasti ada yang nggak tahu. Kalau buat yang nggak tahu, tetap pantangin video ini, dan kalaupun udah yang tahu, yuk tetap pantangin juga video ini. Karena apa? Kalian kan belum tahu juga asal-usul kuntilanak kayak apa. Gue mau tahu soal asal-usul tentang kuntilanak. Nggak cuma itu juga, gue juga mau ngasih tahu soal stigma masyarakat terhadap kuntilanak. Terus jenis-jenis kuntilanak kayak apa. Dan juga gambaran kuntilanak dalam sebuah film itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi sebelum gue lanjutin videonya, gue mau kasih tau sama kalian buat jangan lupa untuk like, juga subscribe, dan share video ini kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian. Kan lumayan buat pengetahuan ya, siapa yang nggak tahu tentang kuntilanak, nonton ini akhirnya tahu ya, meskipun nggak detail tapi tahu lah asal usul tentang kuntilanak tuh kayak gimana gitu. Juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu update terbaru dari Lentera Merah. Setelah itu, yuk mari kita ngomongin kuntilanak. Kuntilanak yang biasa disingkat dengan Kunti itu adalah hantu yang dipercaya berasal dari wanita yang meninggal dunia akibat melahirkan, ataupun wanita yang meninggal dunia ketika dalam posisi mengandung, dan yang melahirkan pun anaknya belum sempat lahir. Dipercaya seperti itu. Biasanya kuntilanak itu digambarkan dengan wujud wanita cantik dengan rambut panjang dan bergaun putih. Itu gaun atau daster? Ya itu antara dua itu. Yang suka melayang-layang, bertengger di pohon, ataupun tinggal di rumah-rumah angker. Tapi ada juga penggambaran lain tentang kuntilanak. Basicnya itu sama. Cewek cantik, rambut panjang, gaun putih. Tapi ada tambahan aksesoris lagi, yaitu di belakang punggungnya bolong, friends. Iya, itu kita kenal dengan sebutan sundel bolong. Mungkin upgradean dari kuntilanak kali ya. Konon katanya nih friends, konon katanya sundel bolong itu bisa mencelakai laki-laki yang gak hati-hati sama dia. Dan katanya juga biasanya sih kuntilanak atau sundel bolong ini suka menyamar jadi cewek cantik yang jalan sendirian, maksudnya di jalan sepi, terus bakal berubah jadi wujud aslinya ketika dia digodain sama cowok-cowok nakal gitu. Tapi mungkin ini juga tujuannya buat ngindarin laki-laki nakal yang takut sama kuntilanak atau sundel bolong ya, kuntilanak lah. Makanya ada cerita kayak gini. Untuk kebenarannya masih belum bisa dipastikan, tapi berdasarkan yang gue baca itu seperti ini. Jadi kan gue udah ngasih tahu yang normal tadi ya, ada juga yang bolong. Terus gue juga mau ngasih tahu satu lagi, kalau kuntilanak itu ada juga yang warna merah, disebut dengan kuntilanak merah. Dan kalian tahu nggak, kuntilanak merah ini adalah kuntilanak yang berasal dari wanita yang melahirkan, atau wanita yang mengandung. Ya sama dengan kuntilanak pada umumnya, hantu yang berasal dari wanita yang sedang mengandung ataupun melahirkan. Tapi bedanya adalah kuntilanak merah ini adalah kuntilanak yang berasal dari wanita yang mengandung, namun dia meninggal dunia karena disiksa. Ya, dan warna merah pada tubuhnya itu bukanlah semata gaun berwarna merah gitu, enggak. Tapi itu adalah bekas darah yang bercucuran, yang akhirnya darah itu menutupi tubuhnya lalu meninggal. Dan itulah kenapa kuntilanak merah itu adalah kuntilanak yang tingkat
tingkat keseramannya itu adalah di atas rata-rata. Iya, itu adalah kuntilanak overpower. Dan kalau misalkan kalian ketemu kuntilanak merah, mending cabut, buru-buru cabut. Soalnya ada yang bilang juga kuntilanak merah itu bisa membunuh orang. Dilansir dari Kisah Tanah Jawa, warna merah pada kuntilanak merah ini juga menandakan sebagai bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Kalau ketemu mending cabut deh. Ih, amit-amit ya gue ketemu. Dan juga ada satu lagi yang masih rancu nih sebenarnya. Ada kuntilanak laki. Iya, pada episode pertama kemarin, yang berjudul Setan Banaspati. Itu di tempat gue disebutnya kuntilanak laki, tapi kalau di kampung gue disebutnya Setan Banaspati. Nah, apa benar Banaspati adalah kuntilanak laki yang bisa membunuh orang? Kalau misalkan kalian ada yang lebih paham, coba kasih tahu, jelasin dulu di bawah. Karena gue sendiri masih bingung mana yang benar, atau emang sama hanya beda penyebutan doang gitu. Dan gue tuh sempet nyari-nyari soal kemunculan kuntilanak merah. Dari yang gue cari itu yang konkret ada dua tempat, yaitu pertama adalah Terowongan Casablanca, terus yang kedua itu adalah Menara Saida. Kalau kalian pernah ke dua tempat ini, kalian pernah lihat nggak kuntilanak merahnya? Gue sih pernah ke Menara Saida, tapi gue nggak ngelihat kuntilanak merah. Gue cuma ngelihat pas balik ada cewek dada-dada tapi tangan satu itu panjang sampai lantai sampai lantai atas. Terus kalau ke Terowongan Casablanca paling cuma apa ya? Cuma hawa-hawa nggak enak doang sih. Itu juga dulu. Kayak sekarang udah biasa. Gitu. Kalau kalian coba dong ceritain di bawah. Gue pengen tahu nih. Dan kalau ngomongin soal kuntilanak, yang pertama ada di benak kalian tuh apa? Buah apa nih? Bunga melati atau enggak bunga kamboja? Iya, dua bunga ini emang identik soal makhluk halus, tapi lebih mengarah ke sosok kuntilanak. Katanya kalau misalkan ada bunga melati padahal nggak ada bunganya, itu katanya ada kuntilanak. Atau enggak bunga kamboja gitu, atau ada kuntilanak. Tapi ada juga yang emang cuma suges, yang padahal sebenarnya emang ada tanamannya di situ. Tapi dia udah sugesnya ke macam-macam. Padahal kan kalau misalkan ada bau bunga melati itu belum tentu menandain adanya makhluk halus gitu. Karena bunga melati yang kalau malam-malam itu, apalagi kalau misalkan udah ada embun gitu ya, itu wangi banget, harum gitu wanginya, enak. Kayak gitu sih. Terus ada juga nih, gue sempat baca juga kalau misalkan kalau wangi bunga itu masih mending gitu, kayak bau bunga melati atau bau bunga kamboja gitu. Itu katanya setannya tuh ya setan baik gitu. Maksudnya setannya tuh nggak usil, nggak jahat lah gitu. Tapi kalau misalkan yang lo cium itu adalah bau busuk, bau bangkai, padahal nggak ada bangkai sekitar situ, mending cabut. Katanya, ini masih katanya juga ya, soalnya gue juga belum pernah nyium sampai ada yang bau busuk gitu. Katanya kalau misalkan kalian nyium bau itu, penampakan yang kalian lihat itu adalah salah satu jin atau setan yang udah tua dan terkenal jahat gitu. Katanya sih kayak gitu. Dan ada satu lagi ya, soal stigma orang tentang kuntilanak biasanya adalah ketika ada bayi di rumah, biasanya adalah ada satu dari 3 benda pasti ada di bawah bantal si bayi. Iya, antara gunting kecil, gunting kecil kan, yang besi semua tuh yang bisa tekuk-tekuk, atau enggak paku, atau enggak jarum. Katanya dengan kita ngebawa 3 benda ini dipercaya bisa menghalau kedatangan kuntilanak.
kuntilanak nggak berani datang gitu. Ya nggak cuma kuntilanak, katanya semua makhluk halus lah nggak berani deketin si bayi ini. Tapi ya balik lagi, namanya juga orang percaya ya, mau gimana lagi. Soalnya nyokap gue juga ngelakuin itu pas gue kecil. Malah 3 benda: gunting, paku, satu lagi palu. Berasa mau ditempel gue di tembok. Nah, yang terakhir gue mau kasih tahu gambaran kuntilanak dalam film-film ya. Dalam film-film ini. Mungkin ini juga jadi rekomendasi film buat kalian. Tapi film Indonesia. Soal kuntilanak, itu kalian bisa nonton dengan judul satu Terowongan Casablanca. Iya, Terowongan Casablanca yang tadi gue bilang. Itu tentang kuntilanak merah. Habis itu favorit gue itu ada di trilogi kuntilanak, itu pemerannya Julia Stiles, Kuntilanak 1, 2, dan 3. Itu bagus menurut gue, itu bagus. Sama yang ketiga itu Mangkujiwo. Kalau dari yang gue lihat trailernya itu kayaknya prequel dari trilogi kuntilanak. Soalnya filmnya gue juga belum nonton, pengen nonton tapi udah kelewat. Nanti deh gue coba cari di aplikasi-aplikasi itu yang buat nonton film. Kalau misalkan di Terowongan Casablanca ini dia ngebahas soal kuntilanak merah. Kalau di trilogi kuntilanak ini dia ngebahas keturunan kuntilanak. Iya, keturunan kuntilanak. Seingat gue keturunan kuntilanak. Di bentukannya tuh kuntilanaknya kayak nenek-nenek. Kalau misalkan di trilogi kuntilanak. Ya ini juga yang bikin gue tuh takut gitu. Maksudnya dari beberapa setan. Salah satu setan yang paling gue hindarin kalau misalkan gue ketemu, jangan sampai sebelah kuntilanak dengan badan kuntilanak yang apa ya, yang kondisi badannya tuh udah sepuh gitu. Gue nggak berani cuy. Asli serem gila gue ngeliatnya. Kalau misalkan Mangkujiwo itu dia apa namanya prequel tadi. Mungkin kuntilanaknya belum jadi nenek nih, gue kurang tahu juga itu karena gue belum nonton. Jadi segitu aja buat kalian yang misalkan pernah ngalamin kejadian soal kuntilanak atau pernah ngeliat kuntilanak, coba ceritain di bawah. Dan buat kalian yang nggak pernah ngeliat atau belum ngeliat kuntilanak, jangan sampai ya ngapain lah, udah nggak usah. Nggak enak ngeliat setan, apalagi setan iseng gitu. Misalkan kalian juga punya saran buat setan apa lagi yang gue bahas, atau misalkan kalian mau nyeritain kisah serem kalian bisa komen di bawah ini. Kalau misalkan soal cerita, kalian bisa kirimin bentuk rekaman audio atau enggak ceritanya aja di email kita di lenteramerah.id@gmail.com. Sekali lagi mau ngingetin, jangan lupa juga buat like, subscribe, dan juga share. Tuh, lonceng jangan lupa dinyalain biar dapat update terus dari kita gitu. Jadi segini aja pembahasan soal kuntilanak. Misalkan ada yang kurang, gue minta maaf. Karena ini juga masih baru-barunya gue on cam, gue juga masih ada rada grogi gitu ngomong, masih ada rada kaku gitu ya. Maafin ya. Sampai berjumpa, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.